Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua. Dan kemarin kita sudah lihat teman-teman, Kapolri dengan Komisi 3 DPR RI sudah melakukan rapat dengar pendapat, di mana Pak Kapolri menjelaskan terkait kronologi tewasnya Brigadir Joshua, juga orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana itu. Dan pihak kepolisian memang sudah menetapkan teman-teman 5 orang tersangka dalam kasus ini, yaitu FS, Ferdy Sambo, kemudian PC, Putri Chandrawati, Baradae, kemudian Ricky Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf. Jadi 5 orang ini menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana, dan ancaman pidananya adalah pasal 340, yaitu terkait pembunuhan berencana, dan ini pasal yang cukup berat pidananya, yaitu pidana mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Kemudian teman-teman, anggota dewan juga banyak hal yang disampaikan ke Kapolri, yang intinya kalau saya melihat aspirasi masyarakat yang ini dipublikasikan di media sosial ini disampaikan oleh anggota dewan kepada Kapolri, dan Kapolri menjawab dengan rinci terkait pertanyaan publik teman-teman yang diwakili oleh anggota DPR. Namun kalau saya melihat teman-teman, ada hal yang belum jelas disampaikan Kapolri terkait motif pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Ini yang belum secara clear dan jelas apa motifnya pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Namun demikian, saya melihat apa yang disampaikan Kapolri ini sudah sebagian besar menjawab pertanyaan publik. Dan yang menjadi perhatian publik teman-teman, publik berharap sidang kode etik yang akan dilakukan nanti, jadi rencananya hari ini teman-teman, sidang kode etik untuk menyidang Ferdy Sambo digelar mulai pagi hari. Cuman masalahnya sidang etik ini terbuka atau tertutup. Nah, ini masih menjadi pertimbangan dari majelis sidang kode etik, apakah bisa dilakukan publik bisa melihat, menonton terkait sidang etik dari Ferdy Sambo. Harapannya dari sidang etik nanti Ferdy Sambo ini dipecat atau PDTH teman-teman, pemberhentian dengan tidak hormat. Ini harapan publik teman-teman, karena apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini di luar batas kemanusiaan, di mana melakukan pembunuhan kepada ajudannya sendiri. Maka pantas kalau dipecat dengan tidak hormat. Nah, teman-teman, ada hal yang menarik dari Ferdy Sambo ini. Sebelum dilakukan sidang kode etik, ternyata Ferdy Sambo itu mengajukan surat pengunduran diri, teman-teman, sebagai anggota kepolisian. Nah, ini kemarin sudah disampaikan oleh pihak Kapolri. Tetapi pihak Kapolri belum menindaklanjuti terkait surat pengunduran diri dari Ferdy Sambo. Tetapi kalau menurut pendapat saya, pihak Kapolri tidak perlu menanggapi surat dari Ferdy Sambo. Yang diinginkan publik adalah Ferdy Sambo di sidang etik, kemudian setelah itu dicopot dari anggota kepolisian atau PDTH. Kita ingin melihat bagaimana Ferdy Sambo itu dilepas bajunya. Jadi selama ini kan memakai baju kepolisian dengan bangganya, itu dicopot dan publik ini melihat. Karena pemecatan dengan tidak hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat itu sudah sering kita lihat teman-teman, anggota polisi yang dipecat dari keanggotaan kepolisian. Nah, kita ingin melihat Ferdy Sambo dicopot dengan tidak hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat, dan itu disaksikan oleh publik. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat keterangan yang disampaikan Kapolri terkait Ferdy Sambo yang mengajukan surat pengunduran diri dari Kepolisian Republik Indonesia. Kita baca berita teman-teman dari Kumparan News. Kapolri mengatakan Sambo ajukan pengunduran diri dari kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Irjen Ferdy Sambo telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota kepolisian. Hal itu disampaikan usai rapat dengar pendapat RDP Kapolri dengan Komisi 3 DPR RI. Sambo mengundurkan diri, ya, hehehe, ada suratnya, kata Kapolri kepada wartawan di gedung DPR.
Jakarta, Rabu 24 Agustus 2022. Namun Sigit mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah nantinya dapat diproses atau tidak. Tapi tentunya akan dihitung apakah itu bisa diproses atau tidak, pungkasnya. Sambo akan menjalani sidang etik pada Kamis 25 Agustus 2022. Sidang etik ini akan dipimpin oleh Kabak Intelkam Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri. Dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua, polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo disebut telah memerintahkan Barada E untuk melakukan penembakan terhadap Yosua. Dia juga menskenario peristiwa tersebut seolah-olah terjadi baku tembak. Sementara Bribka Riki dan Kuat Ma'ruf turut serta menyaksikan dan membantu peristiwa penembakan tersebut. Mereka dikenakan pasal 340 subsidiar 338 junto 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup dan atau pidana 20 tahun penjara. Tetapi kalau kita melihat teman-teman, kalau Verdi Sambo dihukum 20 tahun penjara, kayaknya ini tidak adil teman-teman. Kenapa begitu? Karena Verdi Sambo itu kan awalnya jabatannya kan Kadif Propam. Kadif Propam itu adalah polisinya polisi. Mestinya dia tahu mana hal-hal yang ini tindakan pidana atau tidak. Kalau misalkan Brigadir Yosua itu melakukan kesalahan, mestinya kan dilakukan pembinaan, disiplinkan. Tentunya dengan aturan-aturan yang ada di kepolisian. Bukan dibunuh seperti itu. Kalaupun Brigadir Yosua itu salah. Tetapi kalau Brigadir Yosua tidak salah, diperlakukan seperti itu, ditembak di rumah dinas Verdi Sambo, maka layak Verdi Sambo itu diberi hukuman yang lebih berat. Misalkan hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Itu lebih layak ditujukan kepada Verdi Sambo. Karena kalau kita lihat teman-teman, ada 90 orang lebih yang diperiksa terkait kasus Verdi Sambo. Artinya, Verdi Sambo itu melibatkan banyak orang. Dan orang yang tidak salah ini bisa jadi terlibat dalam kasus ini yang tidak tahu menau. Karena dia menjalankan perintah dari atasannya. Nah, seperti yang kita lihat teman-teman, Kapolres Metro Jakarta Selatan ini dicopot jabatannya dari Kapolres teman-teman. Padahal awalnya kan tidak tahu. Tetapi karena tersangkut dalam kasus ini, akhirnya Kapolres ini dicopot dari jabatannya. Dan banyak lagi teman-teman anggota kepolisian yang ditempatkan di tempat khusus terkait kasus Verdi Sambo. Itu artinya Verdi Sambo ini menyeret banyak orang di kepolisian. Dan ini tentu memberatkan. Karena itu hukuman yang pantas secara pidana teman-teman ini mestinya lebih berat daripada hukuman orang-orang sipil yang tidak mengerti hukum. Karena ini adalah orang hukum yang mestinya menegakkan hukum, tetapi ini melanggar hukum yang cukup berat. Nah, kemudian kalau dia mengundurkan diri dari anggota kepolisian, menurut saya tidak perlu diproses itu. Biarlah proses yang sebagaimana diatur di kepolisian ini yang dilakukan, misalkan dengan sidang kode etik yang nanti dilaksanakan pada hari ini teman-teman. Nah, ini biar publik tahu terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Jadi kalau mengundurkan diri, ini berarti kan mengundurkan diri dengan hormat. Nah, apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo ini layak diberhentikan. BDTH, pemberhentian dengan tidak hormat, itu layak dilakukan. Nah, kalau mengundurkan diri, dia menjadi enak teman-teman. Karena kalau mengundurkan diri berarti kan terhormat. Nah, ini yang banyak publik menyoroti terkait pengunduran diri dari Verdi Sambo. Tidak perlu diproses, biarlah proses secara umum prosedural seperti sidang kode etik itu yang dilaksanakan. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua yang melibatkan banyak anggota kepolisian dalam kasus ini. Dan otak yang sebenarnya adalah Verdi Sambo. Dan publik berharap agar kasus ini dibongkar secara tuntas. Termasuk isu-isu di luar sana teman-teman mengenai konsorsium
303, judi online, kemudian isu terkait perselingkuhan, dan sebagainya. Jadi ini supaya dibongkar tuntas oleh pihak kepolisian, agar publik ini rasa penasarannya ini terbayarkan kalau kasus yang menimpa Ferdy Sambo dibongkar secara tuntas. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.